bakal kembali sharing tentang rumus-rumus Excel ya teman-teman. Di sini aku bakal sharing tentang materi angsuran dan juga penyusutan. Nah, di sini aku sudah punya data untuk soal angsuran ya teman-teman. Di sini kita bakal ngitung saldo awal, terus ada angsuran tahun, bunga tahun, cicilan pokok pinjaman, juga saldo akhir. Nah, di sini sudah ada keterangannya, nilai kredit sebesar 60 juta, lalu bunga per tahunnya ada 25% dan waktunya ada 10 bulan, Dan waktunya ada 10 bulan. Nah, pertama-tama kita bakal ngitung angsuran tahunnya. Kita di sini menggunakan rumus PMT ya. Ini teman-teman, fungsi PMT. Kita klik ABS dulu. ABS, terus habis itu PMT. Nah, di sini untuk rate ini ya, aku di sini dikasih keterangan juga ya, di sini ada PV atau present value, ada rate dan juga NPR. Nah, di sini kita lihat dari sininya kita harus meletakkan rate terlebih dahulu. Berarti kita klik bunga per tahunnya, kemudian titik koma, NPR-nya, titik koma lagi. Lalu yang terakhir present value, lalu enter. Nah, kalau ada kayak gini kita yes aja ya teman-teman. Udah deh, angsuran per tahunnya ada 16.804.354 rupiah. Nah, di sini kita langsung masukkan aja saldo awalnya. Kalau saldo awal berarti ini ya teman-teman, nilai kreditnya 60 juta, itu sama dengan enter. Untuk angsuran tahun ini ya teman-teman, sama dengan terus kasih ini. Jangan lupa kita absolut ya, karena di sini angsuran per tahunnya itu bakal tetap sama sampai bulan ke-10 atau yang terakhirnya ya teman-teman. Klik. Nah, bagaimana cara menghitung bunga per tahunnya? Caranya adalah si saldo awal ini dikalikan dengan bunga per tahunnya si 25% ini. Ini dikalikan sama bunga per tahunnya, terus enter. Nah, bunga per tahunnya udah nih teman-teman. Oh ya, jangan lupa di bagian bunga per tahunnya itu kita kasih absolut ya, enter. Nah, terus di sini ada cicilan pokok pinjaman. Cara menghitungnya adalah angsuran tahun dikurangi sama bunga per tahunnya. Ini dikurangi bunga per tahun. Nah, udah. Terus saldo akhir itu dari mana tuh? Karena dari saldo awal dikurangi cicilan pokok pinjaman. Ini dikurangi pokok pinjaman. Nah, udah. Nah, cara menghitung di bulan kedua adalah kita menghitungnya tuh dari si saldo akhirnya. Kalau tadi kan kita menghitung di saldo awalnya karena 60 juta. Nah, kalau di bulan kedua si saldo awalnya itu dari si saldo akhir ini ya teman-teman. Kita klik sama dengan, terus kita klik saldo akhir, enter. Nah, oh iya, ini kita jangan lupa buat tarik aja ya ke bawah. Udah deh. Terus si bunga per tahunnya ini jangan lupa kita tarik juga ke bawah. Ini bisa langsung tarik ke bawah aja teman-teman biar lebih cepat. Nah, gak usah panik ya kalau misalkan kayak gitu. Nah, terakhir kita sampai bawah sini. Nah, udah deh, selesai. Nah, kenapa di sini si saldo akhirnya di bulan ke-10 ini 0? Karena dia sudah habis. Karena kan ini ya apa namanya? Saldo akhir lah ya. Jadi dia habis. Nah, teman-teman. Oke, teman-teman. Setelah kita mengetahui tentang angsuran tadi, nah di sini kita akan membahas tentang cara menghitung penyusutan atau depresiasi pada sebuah aset. Di sini ada 4 macam, ada SLN, SYD, DB dan juga DDB.
SLN ini metode straight line, rumusnya ada cost, salvage, dan life. Cost adalah nilai awal aset saat dibeli, sedang salvage adalah nilai sisa dari aset pada akhir periode penyusutan, dan life adalah jumlah periode penyusutan akhir. Kemudian ada SCD. SCD sama SLN sama aja teman-teman. Bedanya kalau di SLN ini kan dia rumusnya cuma cost, salvage, sama life. Nah kalau di SCD dia ditambah per atau periodenya. Periode itu periode penyusutan yang ingin dihitung ya. Kemudian ada DB, metode fixed declining balance. Rumusnya ada cost, salvage, period, dan juga month. Month adalah jumlah bulan pada tahun pertama penyusutan. Jika diabaikan maka bernilai 12, atau jika tidak ada berarti bernilai 12 ya teman-teman. Tapi ini opsional, jika mau dipakai ya dipakai, jika tidak ya tidak apa-apa. Kemudian ada DDB, metode double declining balance. Rumusnya ada cost, salvage, life, period, dan juga faktor. Cost di sini sama aja ya, sebenarnya cuma nambah faktornya. Faktor itu nilai yang digunakan sebagai faktor penyusutan, dan jika diabaikan maka bernilai 2. Ini sama ya kayak DB, opsional, bisa dipakai ataupun enggak. Nah, teman-teman, di sini ada soal latihan. Maaf. Sebuah perusahaan membeli mobil senilai 290 juta. Berapakah nilai penyusutan mobil setiap tahun selama 8 tahun dengan metode SLN, SCD, DB, dan DDB dengan asumsi nilai mobil di akhir periode adalah 50 juta. Nah, di sini udah ada nilai aset mobil sebesar 290 juta dan nilai sisa ada 50 juta dan juga umur aset ada 8 tahun. Di sini kita bakal ngerjain yang SLN dulu ya teman-teman. Nah, rumusnya apa? Rumusnya tuh SLN. Kita tulis aja SLN. Nih. Nah, di sini kalau kita ketik SLN, di bawahnya bakal ada keterangan apa-apa aja yang harus kita klik ya untuk menghasilkan hasilnya gitu. Kita klik cost. Di sini saya udah kasih keterangannya, cost, salvage, dan juga life. Kemudian kita absolutkan, kita beri titik koma, kemudian salvage, absolut lagi, titik koma, lalu ini, absolut lagi, dan kita tutup. Nah, hasilnya 30 juta. Nah, sekarang kita tarik aja ke bawah teman-teman. Nah, sekarang kita ke rumus SYD. Masih sama aja ya teman-teman, kalau kita klik lagi di sini bakal ada keterangan lagi. Nah, bedanya SCD sama SLN di sini, kalau tadi kan SLN cuma pakai cost, salvage, dan life. Nah, kalau SCD kita pakai per atau periode. Ini ya teman-teman, periode. Kita klik sama aja kayak tadi. Nah, kita klik per. Nah, si per ini nggak usah kita kasih absolut, karena kan periode di sini beda ya, ada periode 1, 2, 3, dan seterusnya, jadi nggak usah kita kasih absolut. Kita enter dan kita tarik ke bawah. Nah, sekarang ke DB. Masih sama ya teman-teman. Nah, kita klik lagi sama aja kayak tadi. Nah, di sini ada keterangan month atau bulan. Nah, tapi kan di soalnya nggak ada keterangan bulannya kan. Kita bisa pakai angka 12 yang udah saya kasih tadi di awal. Tapi kalau misalkan nggak pakai juga nggak apa-apa, karena angka 12 itu opsional. Tapi karena di sini tuh saya mau pakai 12 ya. Enter. Nah, sekarang kita tarik aja. DDB juga sama ya teman-teman. Nah, faktor di sini kita bisa kasih
angka 2 atau enggak. Ini sama kayak yang DB tadi ya, optional ya. Tapi di sini aku terangin lagi kalau aku mau pakai angka itu. Nah, udah selesai. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku sharing ke kalian. Jangan lupa buat tonton video aku yang selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton. Dadah.